Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan pada kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam yang sedang menonton ini pastinya. Di materi ini, saya akan menjelaskan fungsi atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu function. Nah, function ini kita bakal jelasin dari mulai ada definisinya, mulai ada banyak lah. Sebelum saya jelasin nih bakal kita bahas apa aja. Perkenalkan, nama saya Dimas Fauzan Widamara dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Dengan NIM 3 digit terakhir saya bisa dilihat seperti itu adalah 029. Nah, buat gambaran umum, kita bakal jelasin definisi. Kemudian kita bakal jelasin jenis-jenis fungsi. Kita bakal jelasin juga tipe-tipe fungsi itu apa aja. Kemudian juga ada ilustrasi-ilustrasi gambar yang memudahin kalian nanti untuk belajar serta mencontohkan langsung eh, eh, fungsi tersebut. Kemudian untuk bentar, untuk pemrogramannya pakai apa sih, Bang? Nah, untuk pemrogramannya sendiri, yang pastinya kita menggunakan seperti biasa ya, seperti video-video kita sebelumnya, kita itu menggunakan untuk pemrograman blok itu yang sederhana agar kita mudah memahami logikanya tersebut menggunakan Scratch. Kemudian untuk pemrograman yang next level atau mungkin menggunakan bahasa umum yang digunakan oleh programmer yaitu kita menggunakan media replit. Nah, bahasa pemrograman sendiri kita pakai Python. Mungkin untuk lebih lanjutnya lagi, kita bakal jelasin kalian definisi-definisinya, tipe-tipe fungsi, dan kemudian kita juga bakal jelasin tadi apa jenis-jenis fungsi. Mungkin itu saja pertama kita bakal ke definisinya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita bakal jelasin definisinya terlebih dahulu ya, biar teman-teman paham apa sih yang kita pelajarin, apa sih ini barang apa nih yang kita pelajarin, ini barang paten apa enggak nih. Nah, definisi sebenarnya kita pakai definisi singkat. Definisi singkat aja. Fungsi itu sebenarnya adalah blok kode, bukan blok ini ya, bukan program blok. Dia menggunakan blok kode yang terstruktur. Nah, untuk apa? Untuk dapat dipanggil berulang kali. Nah, berulang kalinya ini buat apa tuh? Dibuat lagi untuk menjalankan tugas tertentu tanpa kita tuh harus menulis ulang. Nah, saya tebelin lagi nih ya. Menjalankan tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode yang ada. Jadi secara kalau dijelaskan ulangnya itu dia untuk apa ya? Mengulangkan kembali biar kita tuh nggak usah capek-capek nulis ulang satu-satu aja terus. Nah, mungkin kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Mungkin definisi udah cukup lah ya. Kita lanjut ke slide. Nah, di sini terdapat contoh kode dari fungsi tadi. Nah, def di sini yang berarti adalah define. Define ini kita masukkan define disingkat dengan def, sapa. Nah, dalam kurung tanda kurung yang tidak ada isinya, ini biasanya dimasukkan oleh parameter, namun kita memakai contoh kode basic terlebih dahulu. Parameter nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, dilanjutkan dengan print, halo, selamat belajar Python. Dengan kita masukkan lagi sapa dan tanda kurung ini, dia akan me- menulis ulang apa yang tadi kita suruh dengan perintah print, yaitu halo, selamat belajar Python. Selanjutnya, def, hello, print, hello, ini adalah body atau isi fungsi, dan ini adalah indentasi, yaitu define. Selanjutnya, nah, apa sih parameter itu?
Parameter itu adalah suatu input untuk menjalankan fungsi. Parameter itu variabel yang diteruskan ke dalam fungsi sebagai input. Nah, dari codingan ini, parameter itu ada di nama. Nah, misal kita tulis define sapa underscore nama. Nah, parameternya adalah nama, print halo, kita masukkan parameternya lagi, dia akan kita beri perintah bahwa parameter tersebut adalah bertuliskan Dimas, dia akan menjadi sapa nama Dimas dan saat kita enter, saat kita running, dia akan menjawab halo Dimas. Jika nama di sini kita ganti menjadi contoh sebagai Dava, dia akan menjadi halo Dava. Nah, parameter tersebut, nah ini parameter. Def fungsi parameter. Kita ketika printnya itu parameternya lagi. Nah, akan saat kita running, dia akan menjalankan sesuai parameter yang sudah kita ketik atau kita tuliskan. Selanjutnya, jenis parameter dalam Python. Jenis parameter dalam Python itu terdapat tiga. Yang pertama adalah positional parameter atau urutan harus sama. Urutan harus sama di sini adalah urutan yang kita jalankan itu harus sama. Selanjutnya, keyword parameter. Panggil berdasarkan nama dan yang terakhir ada default parameter yaitu ada nilai bawaan. Kita kasih contoh langsung aja. Def halo nama sama dengan teman dan kita beri parameter lagi salam sama dengan selamat pagi. Ketika kita print salam, koma, nama, dia akan berubah menjadi sesuai yang kita perintahkan tadi. Salam adalah selamat pagi, nama adalah nama teman kita. Contoh, nah, kita ini pakai default ya. Halo dengan nama tadi Dava, koma, halo, ini adalah positional hashtag positionalnya dan halo, salam sama dengan hai, koma, nama sama dengan Dimas. Nah, ini adalah contoh yang default parameternya. Kita lanjut lagi. Wait. Di sini kita langsung ke penjelasan rekursif. Apa sih fungsi rekursif itu? Fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Contoh umumnya atau contoh klasiknya adalah faktorial atau Fibonacci. Dengan kode D faktorial tanda kurung N, if N sama dengan 1, if N-nya ini adalah nilai yang kita akan masukkan, return 1, return N, bintang faktorial N min 1. Nah, kemudian ini adalah kodenya, dan ini adalah inputnya nanti, yaitu print faktorial 5 akan menjadi 120. Selanjutnya, untuk ilustrasi fungsi rekursif yang tadi, ketika dijabarkan akan seperti ini. Faktorial 5 akan diturunkan menjadi sampai faktorial 1. Contoh, faktorial 5 adalah 5, faktorial 4 adalah 4, faktorial 3 adalah 3, faktorial 2 adalah 2, faktorial 1 adalah 1. Kemudian dikalikan 5 kali 4, 20, 20 kali 3, 60, 60 kali 2, 120. Sama dengan nilai yang tadi dihasilkan dengan menggunakan codingan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Fungsi lambda. Nah, lambda sendiri adalah bertujuan untuk memudahkan kita karena fungsi yang kita tulis itu fungsi singkat ditulis dengan satu baris. Jadi fungsi ini adalah fungsi anonim tanpa nama. Jika fungsi anonim tanpa nama akan kita menggunakan kata kunci lambda. Contoh, kuadrat sama dengan lambda x, eh, x pangkat 2 print kuadrat 5. Nah, x eh, bintangnya ada 2 ya karena ini adalah kuadrat. Berarti 5 adalah 25 hasilnya. Nah, lambda ini sebenarnya kata kunci untuk membuat fungsi sederhana tanpa nama. Dari X tersebut, X ini didefinisikan sebagai parameter input dan X bintang 2 dan 2 sama dengan itu adalah ekspresi yang dihitung dan dikembalikan tanpa perlu return. Nah, ini adalah kuadratnya ya. Selanjutnya, return value. Return value itu apa sih? Nah, teman-teman, return value kalian harus tahu nih, itu adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai biasanya disebut dengan prosedur. Nah, cara mengembalikan nilai adalah menggunakan kata kunci return. Kita kasih contoh, def ditambah A, B, return A ditambah B, hasilnya tambah 3 ditambah 5. Nah, outputnya adalah 8. Karena print hasilnya adalah output 8. Nah,
Return itu digunakan untuk mengembalikan nilai hasil perhitungan dari fungsi ke bagian program yang memanggilnya. A tambah B itu berarti menjumlahkan dua angka yang diberikan sebagai argumen atau isi nilai yang kita tuliskan. Jadi aku ulangi lagi, return itu digunakan untuk mengembalikan nilai hasil. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, scope variabel. Kita scope ini kalau bahasa Indonesianya sendiri adalah cakupan. Nah, cakupan menentukan di mana suatu variabel bisa diakses atau digunakan di dalam program. Ada dua jenis, yaitu variabel variabel lokal, yaitu hanya berlaku di dalam fungsi. Kalau variabel global itu berlaku di seluruh pemrograman kita. Kita berikan contoh, X sama dengan 10, ini menggunakan variabel global. Def contoh, tanda kurung buka tutup, dengan titik 2, Y sama dengan 5, ini adalah variabel lokal. Print di dalam fungsi, koma Y, contoh, print di luar fungsi, koma X. Nah, dia ini cuma di dalam fungsinya itu variabel lokal, jika berlaku di seluruh program itu variabel global. Variabel X didefinisikan sebagai di luar fungsi. Jadi skupnya adalah global dan di dalam dan di luar fungsi. Nah, kalau Y itu di dalam fungsi, yaitu jadi skupnya adalah lokal, serta di dalam dan di luar fungsi adalah ini, dia hanya di dalam fungsi. Selanjutnya. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke praktiknya. Setelah pemaparan materi, nggak afdol kalau kita nggak langsung nyoba praktiknya. Bakal menggunakan Scratch untuk eh, mempraktikkan langsung, serta saya di sini juga ikut turut menjelaskan bagaimana cara kerja di lapangan langsung, bahasanya lapangan langsung ya, di eh, materi fungsi ini. Sebenarnya jangan salfok sama baju ya, karena saya bajunya itu ganti tadi karena kotor. Kita lanjut aja di ini apa sih teman-teman? Ini tuh adalah kalkulator sederhana menggunakan materi fungsi. Nah, ini bermanfaat banget untuk membuat kalkulator. Kalkulator. Pertama di sini, sorry, akan saya jelaskan di bagian kiri terlebih dahulu ya. Di bagian kiri terdapat define print instruction, yaitu yang artinya print instruksinya. Nah, apa aja instruksinya? Nah, instruksinya ini di bawah-bawahnya. Yang pertama adalah say, selamat datang di kalkulator. Kemudian wait to second adalah menunggu 2 detik untuk melanjutkan lagi ke dia akan bilang tunjukkan dua angka dan apa jenis operasinya. Nah, tunggu 2 detik dan di sini akan diberitahu. Mau ditanyakan operasinya yang bisa digunakan adalah apa aja sih? Di sini sudah saya setting yang bisa digunakan adalah tambah, kemudian ada kurang, kemudian ada bagi, ada kali sorry, dengan terakhir ada bagi. Di sini ini menggunakan blok yang sama, yaitu define add two numbers, number one and number two. Dan set thresholdnya ini terserah mau tambah, kurang, kali, bagi. Nah, kita langsung ke bagian kanannya. Di bagian kanannya ini, seperti biasa, kita akan tambahkan when bendera hijau klik, yang artinya adalah tombol running. Di sini ada print instruction ya. Nah, print instructionnya itu apa aja sih? Wah, ada banyak, tapi tenang, ini nggak serumit itu. Pertama adalah set number one to answer. Kemudian ask number one dan set to number one to answer. Ditanya ask jenis operasinya adalah apa? Yang pertama itu untuk tambah, yang kedua untuk kurang, yang ketiga untuk kali, dan yang keempat untuk bagi. Nah, set operationnya to answer. If operation sama dengan satu, maka akan nambahin dua number. Kemudian jika operasi ini sama dengan dua, maksudnya dua ini tuh yang one for addition, two for subtraction, tiga untuk perkalian, dan empat untuk pembagian. Ini kita pakai bahasa Inggris ya, biar kita sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris. Nah, jika ini operasinya mau kedua, dia bakal subtract number satu dan number dua. Kemudian yang jika pemilihannya adalah perkalian, maka number satu dan number dua akan dimultiply, yang artinya dikali. Jika
Jika memilih yang keempat, maka akan jika ini bukan sama dengan nol, maka akan dibagi. Karena kalau misalnya nol itu kan kalau dibagi nol kan artinya apa ya? Tidak terdefinisi ya. Nah, wait to second and stop all. Kemudian operation number is not correct. Wait to second and stop all. Dia bakal ngasih resultnya. Di sini kita mau langsung coba aja dari kalkulator sederhana ini. Kita langsung aja klik bendera hijau. Welcome to the calculator. Oke. Nomor satu adalah 7. Nomor 2 adalah 2. Nah, kita memilih untuk ditambah aja kali ya. Nah, 7 tambah 2 adalah 9. Mungkin bakal kita coba semuanya kali ya. Oke, oke, oke. Dengan angka yang sama aja. 2. Dan kita bakal nyoba ke pengurangan. Hasilnya adalah 57 kurang 2 9. Lanjut lagi. Oke. Welcome to the calculator. Provide two numbers and then an portion type. Oke, 7, 2. Kita bakal nyoba dikali. Yang hasilnya pastinya adalah 14. Lanjut lagi. Nomor 1 adalah 7. Kita bakal nyoba ke pembagian. Nah, resultnya adalah 3,5 karena 7 bagi 2 itu bukan bilangan yang bisa dibagi menjadi bilangan bulat. Dia harus dijadikan koma. Mungkin itu saja. Kita lanjut ke project selanjutnya. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya tentang project kalkulator ini, boleh banget tanyain di kolom komentar yang ada. Baik teman-teman, setelah kita mencobanya di Scratch menggunakan bahasa pemrograman blok, kita lanjut lagi ke Replit menggunakan program bahasanya Python ya. Di sini kita pakai bahasa Indonesia karena tadi di sebelumnya udah pakai bahasa Inggris. Seperti biasa, yang kita masukkan adalah define instruksi print selamat datang di program kalkulator sederhana. Print masukkan dua angka dan pilih operasi perhitungannya. Nah, instruksinya itu adalah ini. Define instruksi ini nih. Nah, ini. Selanjutnya instruksinya angka satu sama dengan menggunakan float, tanda kurung buka input, tanda kurung buka masukkan angka pertama dan lakukan seperti di baris kedua dilakukan seperti barisan pertama karena sama eh, perintahnya juga sama yaitu memasukkan angka. Nah, kemudian yang ke nah ini di sini nih tiga ini maksudnya empat ini. Yang pertama ini adalah define def penjumlahan angka satu dan angka 2 yang sudah kita masukkan di return kembali dengan angka satu ditambah angka 2. Kemudian selanjutnya di def pengurangan masukkan seperti tadi dan di return angka satu dikurang dari angka 2. Yang ketiga adalah def perkalian, masukkan seperti tadi yang kita masukkan nanti angka satu angka 2 dan di return dengan angka satu dikali angka 2. Kemudian selanjutnya, ini ada explain-nya. Tuh, adalah ini nggak usah kita baca ya. Selanjutnya, def di pembagian angka satu dan angka 2 return angka satu slash slash di Python ini mengartikan sebagai bagi ya teman-teman. Selanjutnya setelah operasi satu angka satu angka 2 ditambah dibagi dikali dikurang, maka akan ada lagi perintah yang lain yaitu operasi input, pilih operasi yang Anda inginkan, yaitu adalah satu penjumlahan, dua pengurangan, tiga perkalian, dan empat pembagian. Dari urutan yang tadi ini satu, ini dua, ini tiga, dan ini yang keempat. If operasi memilih dengan yang angka satu, maka akan menjadikan penjumlahan angka satu dan angka dua dijumlah. Jika elif operasinya dua, maka menggunakan pengurangan dari angka satu dan angka dua. Selanjutnya, jika elif operasi yang ketiga, maka akan menggunakan hasil perkalian dari angka satu dan angka 2. Dan yang terakhir, elif operasi yang keempat, yaitu pembagian.
akan menghasilkan hasil pembagian dari angka satu dan angka 2 dan else print angka yang tersedia jika ini dibagi nol ya. Karena akan not defined yaitu tidak terdefinisi ya. Kita bakal nge-running. Bismillah. Masukkan angka pertama kita akan menggunakan angka 5 dan angka kedua kita bakal angka 2. Nah, yang kita inginkan kita bakal coba satu-satu seperti tadi di spread sorry. Nah, 1, 5 tambah 2 adalah 7. Nah, kita lanjut lagi. Kita lanjut. Kita bakal pilih angka 5 lagi dengan angka yang sama aja terus. Dengan pilih pengurangan. 5 dikurang, sorry. 5 dikurang 2 adalah 3. Benar. Kita lanjut lagi. Kita menggunakan masukan angka kedua kita 3 berubah. Kita bakal menggunakan perkalian. 5 kali 3 adalah 15. Selanjutnya kita coba di yang terakhir adalah def pembagian. 8 dengan 2 kita bagi. Hasilnya adalah 4. Nah, itu adalah program kalkulator sederhana dengan logika menggunakan fungsi. Dengan pemilihan kita mau apa nih? Kita mau pembagian kah, mau pengurangan kah, mau pertambahan kah, mau perkalian kah? Nah, seperti itu. Jadi kita setelah menginput angka, kita memilih terlebih dahulu. Setelah menginput angka, kita akan memilih operasinya. Nah, gimana kalau misalnya kita menggunakan operasinya, pemilihan operasi? Nah, itu bisa banget, tapi bakal berubah apa ya, urutan-urutan pemrogramannya. Jadi sementara kita makan ini dulu. Selanjutnya saya akan mencoba project lain yang akan saya jelaskan di video di sesi berikutnya ini nih, setelah ini. Menggunakan seperti biasa, Scratch dengan bahasa pemrograman Block dan Rapid menggunakan pemrograman Python. Yaitu nilai minimum, maksimum, dan rata-rata menggunakan fungsi materi fungsi ini. Dengan pemrograman Block menggunakan Scratch. Jadi ini saya menggunakan Scratch ya sekarang. Nah, di sini total ada 4 fungsi dengan 4 fungsi yang berbeda ya. Oke. Nah, total ada 1, 2, 3. Oh, ada 5, sorry, ada 5. Nah, di sini pertama saya bakal jelaskan satu persatu dulu blok-blok yang ada. Yang pertama dari yang paling ujung kiri dulu. Fungsinya bernama define get grades from user. Pertama adalah set as for grades to true, repeat until as for grade false. Nah, kemudian selanjutnya ditanyakan next grade dan berhenti set grade to answer if grade sama dengan min 1 then set as for grade to false. Nah, jadi min 1 ini akan membuat program berhenti karena salah. Jadi jika user ingin memberhentikan sebuah program dari ini tanpa harus mengklik ini stop, bisa menggunakan min 1 karena ketika false dia akan berhenti. Repeat until as for grade false. Jadi ketika salah dia akan berhenti program tersebut jika user menginginkannya. Selanjutnya else if grade lebih dari min 1 dan grade kurang dari 11, maka add grade to grades yang ini, variable grades. Else say please provide a grade between 0 sampai 10. Min 1 buat stopnya. Wait 2 second. Jadi ini bisa menggunakan angka dari 1 sampai 10. 0 sampai 10, sorry. Kita geser ke kanan dulu. Nah, ini untuk tombol runningnya. Tombol running dia akan delete all of grades. Dan pakai ini, get grades from user. Get grade from user. If length of grade-nya sama dengan 0, maka dia bakal bilang you have not given any grade. Jadi ketika kita 0, 0, 0, 0 terus, dia bilang kamu tuh belum ngasih angkanya. Dia bakal nunggu 2 detik. Selanjutnya dia bakal stop semuanya. Nah, lanjut di sini ini say menggunakan do join, kamu telah memberikan length of grades. Length of grades-nya adalah ini nih, yang ini.
yang rank 0. Jadi rank of grades-nya ini jumlah banyak angka yang udah diberi gitu. Misal 111, rank of grades-nya berarti 3. Sorry. Nunggu 2 second, compute list minimum grades. Nah, minimum terus ini, nanti kalau bisa kita pindah, dia kayak gini nih. Sorry. Dia bisa dipindah-pindah kok. Tek. Maksimum. Sorry. Ini sama aja ya sebenarnya. Urutan-urutannya bisa kita ubah tuh kayak gini. Complete list maximum grades, complete list minimum grades, dan rata-ratanya. Ini menggunakan beberapa join, yaitu untuk minimumnya berapa, maksimumnya berapa, dan average-nya berapa. Untuk memberikan tahu kita bahwa minimum angkanya berapa, maksimum angkanya berapa, dan rata-rata dari angka tersebut yang kita masukkan itu berapa. Eh, di sini kita lanjut ke define compute list minimum number list. Nah, ini di minimumnya. Kita ke minimumnya, apa aja sih isi minimumnya itu? Set minimum to item one of grades, set index to one, repeat length of grades. Jadi kita nge-repeat lagi, if item index of grades kurang dari minimumnya, then set minimum to item index of grades, change index by one. Jadi ini adalah untuk namanya pemrograman blok untuk minimum angkanya. Selanjutnya di sini ada untuk maksimumnya pastinya. Setelah maksimum itu ada rata-rata, kita tapi bahas ke maksimumnya dulu. Sorry. Set maximum item one of grades, set index to one, repeat, kita repeat length of grades-nya. If item index of grades lebih dari maksimumnya, maka bakal di set maksimum ke item index of grades-nya di sini. Change index by one. Lanjut kita ke rata-ratanya. Untuk rata-ratanya sendiri, dia bakal menggunakan sum to 0, indeksnya ke 1, di repeat length of grades-nya, change sum by item index of grades, change index by 1, bakal di average to sum, dibagi jumlah ininya. Jadi kalau rata-rata kan itu jumlah penambahan semuanya dibagi sama ada berapa ininya gitu loh. Jadi misal ada satu. Itu adalah satu tambah satu kan berarti tiga. Tiga. Kemudian ada jumlah angka satunya itu ada berapa? Ada tiga juga. Berarti tiga dibagi tiga. Nah rata-rata itu berarti satu teman-teman. Nah ini dia kita langsung kita running aja kita coba ya. Bismillah. Next create kita adalah sebelah bangsa. Oh enggak, nggak bisa langsung kita. Satu, kita dua, kita tiga, kita empat, kita lima. Kita tujuh, kita delapan, kita sembilan, 10, satu lagi, kita dua lagi, kita tiga lagi, kita empat, kita lima, kita enam, kita delapan, sembilan, sepuluh lagi. Udah, sorry. Nah, di sini kelihatan nih. Oh, sorry, ini gimana ya? Bentar. Ini ada bug. Bentar. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk memberhentikannya kita pilih mix. Nah, kita ngasih 12 grades. Minimalnya itu ada 1, maksnya itu 9, dan average-nya 4,5833. Ini kita coba berurutan aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Sorry, ini mana dah? 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1.
Kita ngasih 10 grades dan oke, minimumnya adalah 1, maksnya ada 10 dan average-nya adalah 5,5. Nah, ini bakal kita coba realisasikan ke pemrograman yang lebih menantang lagi, yaitu Python menggunakan media replit. Nah, jadi kita tonton, makanya teman-teman tonton videonya sampai habis ya, biar dapat ilmunya tuh nggak setengah-setengah juga. Jadi kalau kalian namanya apa ya, namanya kalian penasaran atau mau nanya-nanya juga bisa di komen. Baik, di sini kita udah sampai ke penghujung video nih, bisa dibilang, yaitu Project School Grades menggunakan Replit atau bahasanya bahasa Python ya. Di sini tak jelasin ya. Dev menggunakan dev ya. Jangan lupa kalau fungsi pasti pakai dev. Dev get underscore get from user, grade-nya berapa, ask for grades itu true, while ask for grades itu menggunakan input, dan next grade. If grade-nya sama dengan min 1, itu bakal false. Nah, false itu bakal memberhentikan program. Lanjut, else if grade lebih dari 0 dan kurang dari 10, maka dia bakal eh, apa ya? Bakal menunjukkan nanti maksimum, minimum, dan rata-ratanya. Print please provide a grade between plus slash 0 and 10. Kalau min 1 itu stop. Selanjutnya kalau dev compute list minimum. Nah, ini ada 4 ya. Ada 5, sorry. Ada minimum, maksimum, rata-rata, sama yang ini adalah gabungannya. Pertama, complete list minimum menggunakan biasa number list 0 for number in. Ini kuncinya di sini. Kuncinya di kurang dari menggunakan minimum, dan minimum sama dengan number menggunakan return minimum. Kita lanjut ke dev complete list maksimum nih. Dev complete maksimum, sorry, dev compute list maksimum number list menggunakan number list yang tadi udah kita bakal kita inputnya ya, input numbernya. Minimum number list itu 0, for number in number list kuncinya adalah di sini if number kurang dari minimum, minimum sama dengan number, return minimum. Selanjutnya maksimumnya eh sorry, tadi jelasin yang sorry, tadi jelasin yang minimum, berarti maksimum tadi, ini kuncinya di sini. Untuk rata-rata sendiri itu number list menggunakan sum sama dengan 0. For number in number list, sum sama dengan plus sama dengan number. Average-nya sum dibagi hasil dari apa ya bahasanya ya. Jumlahnya tuh ada berapa, jumlah semua angkanya itu ada berapa. Ditambah dulu semuanya baru dibagi sama jumlahnya. Return rata-rata average. Selanjutnya untuk mengoutput hasil-hasilnya ini menggunakan ini. Grade sama dengan get grades from user if len grade sama dengan double 0, titik 2 print you've not given any grade. Nah, kalau kita ngasih semuanya ini 0 0 0 0 0, itu bakal you not given any grade, kamu belum nambahin angka tersebut. Selanjutnya dia bakal ke exit. Kalau untuk ini tadi penjelasannya kebalik ya. Yang ini untuk outputnya isinya apa aja gitu. Yang pertama ini print, kamu sudah memberikan eh, beberapa apa ya namanya, jumlah angka yang diberi itu udah berapa gitu loh. Selanjutnya minimum compute list, minimum grades, ini maksimumnya, dan ini rata-rata bakal digambarin di sini. Print minimal eh, string minimum max plus string maksimum, average plus string average. Langsung kita coba running aja kali ya. Bismillah. Next klik dia bakal pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7. Ini satu untuk memberikan program. Nah, you've given 9 grades. Ini benar nggak, coba kita hitung ya. Siapa tahu dari error dari dia tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar, you've given 9 grades. Dan minimal adalah 1, nilai minimum 1, nilai maksimumnya adalah 7, dan rata-rata adalah 4,44445. Ini dengan cara ini ada 9, sorry, ini ditambah k1 sampai 7, ditambah dan dibagi dengan 9. Hasilnya segini teman-teman.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari tadi presentasi materi fungsi, jenis-jenis fungsi, ada lambda juga tadi, dan ada sebagainya, ada banyak banget ilmu yang sudah kita pelajarin, dan prakteknya menggunakan kalkulator sederhana serta school grades. Mungkin itu saja, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, serta kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar.